Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini kita lagi mau road trip singkat pakai REV. Saat ini sih kita sekarang udah pasang roof box ya. Jadi banyak barang-barang perintilan yang bisa masuk roof box. Ini ada helm juga aku bawa, helm buat sepeda. Karena kita bawa skuter dan di bagian dalamnya ini tetap ada koper kecil yang bikin dia easy access. Jadi ngambilnya gampang dan ini ukurannya pas dengan sela antara bangku dengan jok depannya. Karena anakku di belakang kecil, jadi nggak terlalu mengganggu dan enak, dia bisa buat tiduran juga di sini nanti. Terus yang kita bawa ada satu koper dan dua tas kecil ya, itu ada tas juga kelihatan. Nah ini kita juga bawa skuter, jadi nanti kalau misalnya lagi ngecas itu kita nggak kesulitan kalau mau nyari angkutan untuk balik lagi ke mobilnya. Di sini juga aku bawa tangga lipat kecil, jadi mau akses ke roof box-nya lebih gampang. Ini muat banyak sih, lumayan 320 liter ya, bawaan dari Otorek dan kuat juga, terikat kuat juga, jadi lebih aman buat perjalanan. Ini sekarang kita mau jemput anakku dulu, masih tidur. Sekarang waktu jam berapa ini? Jam 3.54 ya. Jadi kita akan mulai perjalanan, rencananya mau ke Cirebon. Tapi nanti kita lihat perjalanan apakah sampai, karena di Cirebon itu cuma 198 kilo, jadi masih sekitar 80% baterai ya, biar bisa ngecas di sana. Oke, ikutin terus perjalanan kita hari ini. Semoga dapat dokumentasi yang baik, biar bisa jadi guide kalau teman-teman yang mau pakai REV mau pergi ke sana. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai perjalanan. Ini kapasitas baterai SOC kita 99%. Dan rencananya kita mau aku udah pasang map buat langsung ke Cirebon. Jadi nanti setelah di tengah kira-kira kapasitas baterai ini, karena kita ambil subuh, jadi nanti pagi-pagi kita udah bisa ngecas dulu sarapan, bisa nambah jarak sekitar 10-20%. Oke, ikuti terus perjalanannya. Nanti kita akan lihat di mana titik-titik yang paling pas buat ngecas mobil listrik yang tipe long range seperti ini dan pengecasan dengan kapasitas 7 kW. Oke. Astagfirullah. Terbalik nih. Cedera nggak? Cedera nggak? Selamat pagi semuanya. Saat ini kita lagi di rest area kilometer 57. Lagi beli sarapan untuk kita mau bisa sarapan di mobil. Ini anakku tadi masih bobo apa udah bangun ya? Oh, bobo lagi. Jadi kita sekarang ada di kilometer 57A ya, arah ke Cikampek sana. Kita lagi beli makanan dulu sebentar di belakang. Tadi sempat beli kopi dulu. Di sini kapasitas baterainya masih 75% ya. 75% itu masih cukup jauh. Masih sekitar 225 km. Sedangkan jarak kita ke Cirebon itu masih 145 km, jadi sebetulnya masih cukup banget. Jadi kemungkinan nanti sampai Cirebon tuh di angka 20 atau 25%, dan nanti kita bisa stay di situ, ngecas dulu, dan kita akan pertimbangkan mau kemananya setelah ngecas. Itu kan makan waktu sekitar 2-3 jam ya biasanya kalau sampai full. Perjalanan kali ini sebetulnya perjalanan singkat tanpa planning. Kebetulan kita lagi libur pekerjaan, jadi kita sempetin untuk jalan-jalan dulu sekaligus ngetes apakah ada penurunan konsumsi dari yang sebelumnya. Pertama kali kita bawa ke Bali kemarin bulan Juni Juli Agustus ya. Saat ini kan mobil udah rutin kita pakai selama hampir 6-8 bulan. Kita mau lihat apakah ada penurunan kapasitas SOC-nya, jarak tempuhnya, dan kita juga pasang di sini. Saya juga pasang roof box. Sebentar. Nah, ini saya juga pasang roof box kan. Jadi kita mau lihat apakah dengan pasang roof box ini akan membuat mobil lebih berat atau lebih sebentar jarak tempuhnya. Ini kapasitas mobil full ya, dengan 3 orang, saya, istri, dan anak. Kemudian barang-barang juga nggak terlalu banyak di atas, mungkin sekitar 20-30 kilo maksimal. Kemudian dari feels yang saya rasakan setelah pakai roof box itu
sebetulnya nggak ada kendala ya dari segi handling karena tetap stabil, mobil tetap stabil dan tidak ada hambatan drag atau tidak ada hambatan udara pada saat saya jalan. Jadi worth it sih. Dengan Wuling Arif ini kita bisa bawa banyak barang di atas. Nggak banyak, maksudnya kita bisa bawa perintilan, tapi nggak memberatkan atau nggak memenuhi kabin. Jadi lebih lega dan lebih nyaman di perjalanan. Itu aja pengalaman saya untuk yang pemasangan roofbox. Kita mau coba lagi, semoga nanti sampai Cirebon dengan selamat dan tidak ada hambatan. Tadi sempat ada kecelakaan di kilometer 57, di kilometer 49 ya, sempat ada kecelakaan truk. Tapi sekarang sudah, mudah-mudahan udah ada ditanganin. Ini istriku udah balik bawa makanan. Kita mau lanjut jalan lagi. Perjalanan masih sekitar 145 km. Nanti kita sempat ngecas dulu kayaknya di kilometer 110. Mau sarapan pagi dan menikmati pagi di rest area. Kita emang sedangnya wisata rest area. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nanti kita sempetin foto-foto atau video pada saat perjalanan. Karena tadi istriku tidur jadi nggak ada yang videoin. Jadi sekarang dia udah seger, udah bangun, udah minum kopi. Kita lanjut lagi nyetir dan sambil nge-shoot untuk perjalanan. Ikuti terus ya perjalanan kita. Ini situasi sunrise ya di kilometer 5758. Bagus banget. Kemudian kondisi jalan tol juga masih lengang, masih cukup sepi. Jadi masih nyaman kita nyetirnya dan udah mulai siang atau udah mulai pagi, jadi udah mulai terang juga, kita nyetirnya jadi lebih enak dan lebih waspada karena tadi lumayan banyak gelombang ya, banyak lubang di jalan tol karena memang dilalui sama kendaraan-kendaraan berat. Mudah-mudahan setelah sampai Cipali nggak terlalu banyak lubang lagi. Keren banget. Kita mau ambil kanan ya. Masih 42% ya. Jadi sebetulnya sih masih cukup banget sampai ke cuma kurang 70 kilo. Nah, ini sebetulnya chargernya di depan sana tuh. Nah, ini kilometer 130 tuh. Kelihatan chargernya gede. Tapi ada mobil lain yang ngecas nih, yang bukan mobil listrik. Enggak ding. Di luar. Nah, ini dia. Oh, ada ultra fast charging ya. Ada satu ultra fast charging, dua, yang satu Delta. Makanya nih kalau misalnya berdua Wuling kesini nggak akan bisa ngecas. Biasanya kita kalau di Wuling karena chargernya tipenya GBT, kita harus pakai adapter ya. Ini adapternya tuh dari CCS2 ke GBT. Ini CCS2, ini GBT. GBT itu charger yang dari China, kalau yang CCS itu standar Indonesia. Nggak tahu deh kalau GBT nanti bakal jadi standar di Indonesia. Nah, ini dicolok dulu ke sini ya teman-teman, jangan langsung ininya dicolok. Ini kita baru colok ke sini. Kalau udah, kita ke aplikasi charge-in. Nanti kita lanjut lagi videonya. Nah, kalau sekarang ditulis ini ada hotline SPKLU, telepon WA. Kemarin nggak ada, jadi kalau mati ya nggak bisa dicas. Ini sekarang connect sih, kita lihat dulu ya. Oke, ini chargingnya berhasil ya. Kelihatan dari tandanya lampunya kedap-kedip. Terus kalau kita deketin ada bunyi kipasnya tuh. Nah, ini berarti kondisinya mobil sudah dalam kondisi charge dan
Kali ini charger ini berhasil buat dicas. Sebelumnya nih nggak berhasil. Oke, ini kita mau istirahat dulu, mau menikmati pemandangan di rest area. Aku mau menyapa anak cantik dulu. Hai Atul. Kita ngecas dulu sebentar ya. Kok kamu cemberut aja sih? Atul, kita lagi di mana nih? Lagi di rest area ya. Lagi makan dulu di bawah pohon. Terus sambil nunggu si mobil dicas di sana. Tuh yang warnanya hijau. Di sini ada Alfa. Nggak tahu deh di sini bisa duduk apa enggak, tapi enak di sini adem. Lah, kucingnya malah dateng. Nah. Sama berdua. Kita lagi sarapan pagi dulu di tengah taman di rest area. Ada yang nemenin nih. Meow. Oke, di depan kita ada gunung yang bagus banget siluetnya. Nggak tahu itu gunung apa ya, nanti dicek dulu di mapnya. Mungkin nanti editor videonya bisa ngasih tahu ya ini gunung apa. Nah, sekarang kondisi baterai kita 49%, masih ada jarak tempuh 147 km. Sedangkan kalau ke Cirebon itu cuma 49 km, jadi kita surplus 100 kilo ya. Jadi sekitar 35% lah sampai di Cirebon baterainya. Jadi masih aman banget. Nah, tadi ngecas itu makan waktu 1 jam, dapat 15%. 1%-nya itu jarak 3 kilo kalau wuli. Jadi kalau 15% sekitar berapa bun? 45 km. Oke, ini kita sudah sampai gerbang tol Palimanan. Nggak ada transaksi, jadi kita hanya lewat aja ini. Nah, satu gerbang tol lagi kita akan keluar di daerah Cirebon. Ini kapasitas baterai masih aman sih sebetulnya 35%. Tapi nanti kalau di 20% atau 25% itu biasanya AC-nya akan mati, tapi bisa disetting sih. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Plumbon ya. Plumbon 2. Ini exit ke kota Cirebon. Dari sini kita akan nginep di hotel namanya Hotel Luxton. Ini jaraknya sekitar 7-8 kilo dari pintu tol. Soalnya Cirebon ini kotanya kecil ya, tapi kemarin sempet cek di yang waktu zaman berangkat ke Bali itu, di sini ada 3 PLN, 3 SPKLU yang ada di PLN UP3. Ada 3 lokasi, tapi memang jaraknya lumayan jauh, sekitar 5 kiloan. Oke, kita lagi di PLN Cirebon. Tadi udah sempat ngecas ya. Ini di UP3 PLN Cirebon, nggak ada namanya sih. Sempat tadi, oh itu dia kelihatan. PLN UP3 Cirebon, ini ada 1 charger dengan Delta dan sudah belum sampai full ya, tapi kita mau nginep di hotel jadi nanti malam aja ngecasnya santai. Dan tadi di sini juga rebutan sama kawan kita yang pengguna REV juga dari Jakarta, tapi alhamdulillah dia sudah selesai duluan jadi kita bisa gantian. Nah, ini berhubung ini nyala ya, tapi berhubung aplikasinya error, jadi jangan langsung dicabut, tapi kita matikan dulu dengan tombol klik ini nih, tombol off-nya. Nah, ini kan dia langsung off. Baru ini bisa kita cabut. Kalau enggak, nanti dia malah error ya. Ini jangan lupa ini punya kita. Sebentar. Untuk adapternya ini punya kita, jadi kita bawa. Dan untuk handle-nya kita kembalikan. Dan untuk sopannya kita tetap harus rapikan ya kabel chargernya, supaya nanti pengguna selanjutnya juga lebih enak dan nggak rusak kabelnya. Oke, kalau sudah ini kita tutup dulu. Udah aman dan kita lanjut jalan lagi. Ini tadi tandanya ada PLN SPU apa? Tanda EV chargingnya itu PLN Cirebonnya kelihatan. Lumayan besar ya. Di sini di bawah pohon sih, tapi kalau terik banget kayaknya, kalau siang banget bakal panas. Sekarang kapasitas baterai kita adalah di berapa bun? 40% ya. 120 kilo menurut saya ini cukup banget buat jalan di Cirebon. Sementara
Nanti malam pada saat kita di hotel kita charge lagi. Tadi soalnya kita ngercas karena nunggu jam check-in sama sekalian ngecas aja supaya kita bisa muter-muter di Cirebon. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Nah, ini ada di Taman Kedati. Oke, ini kita sudah di Hotel Luxton ya. Anakku lagi lihat si Atul, lagi lihat ikan. Ikannya banyak ya? Ada kolam di dalam hotelnya. Duh, koinnya ngikutin tuh. Sekarang jam 11.54, ini sudah lagi check-in, proses check-in. Tadi parkir mobil bisa di depan ya. Dari Hotel Luxton ini ke SPKLU tadi sekitar 1,7 kilo atau kurang ya, 1,5 kilo. Jadi mungkin nanti akan kesananya sekitar pukul 5 atau 6 sore supaya kita bisa istirahat dulu di sini dan mobil masih bisa kita pakai mundar mandir. Ini masih ada sisa 35%. Dan kita mau lihat dulu kamarnya biar bisa istirahat dulu, nanti sore baru kita bisa pergi lagi. Ini anakku udah sepanjang perjalanan cuma tidur aja ini. Sekarang bangun tidur seger. Hotelnya besar ya, Luxton ya. Dan lobbynya juga enak. Kita juga bisa early check-in juga tadi. Pelayanannya oke sih, tinggal lihat kamarnya aja. Oh, swimming poolnya juga keren. Luas loh swimming poolnya. Yuk, ke kamar dulu, naruh koper dulu. Ayo. Assalamualaikum. Wow. Oh, ini kamarnya guys. Keren banget. Nah, ini kenapa aku jauh-jauh pergi ke Cirebon, karena di sini ada private jacuzzi-nya. Iya, panas dong kan jacuzzi. Di sini juga ada area buat kita santainya. Oke, ini ada bathtub-nya di situ dan areanya lumayan luas ya. Tempatnya juga enak. Halo guys, lihat. Aduh, kita lagi jacuzzi. Betul kayak kucing deh. Makasih banyak ya Pak. Mari. Oke, kita tadi naik Grab dulu untuk ngambil mobil pagi ini. Alhamdulillah sudah full ya, 100%. Dan kita bisa lanjutkan perjalanan lagi ke kota selanjutnya. Halo semuanya, kita sudah menginap di Luxton. Pelayanannya luar biasa, ruangnya juga nyaman, kamarnya juga nyaman banget. Ini sekarang kita mau ke Istana Boneka di Cirebon. Mau beliin boneka buat si Atul kecil di belakang. Nah, mau beli apa tuh? Mau beli boneka kan? Iya. Oke. Kotanya nyaman banget ya, kecil meskipun panas, tapi kalau sore dingin, nggak terlalu panas, terus juga nggak macet.
dan nggak crowded, jadi enak banget liburan di sini dan makanannya enak banget. Kemarin nggak sempat videoin, kita beli apa pun namanya Bun? Nasi jamblang Bu Nur. Oh, nasi jamblang Bu Nur itu ada cumi hitamnya, mantep banget. Sama satu lagi ketan bulani. Namanya Bu Lani atau Bulani? Bu Lani. Oh, Bu Lani, oke. Itu ketannya enak banget, serundeng, mirip sama ketan yang aku makan waktu kecil. Itu enak banget. Jadi sekarang kita mau nikmatin. Ini juga nggak terlalu panas ya, kondisi saat ini biasa aja, mungkin standar kayak waktu kita di Jakarta. Cuman udaranya bersih, nggak terlalu crowded, kendaraan juga nggak terlalu banyak, dan memang biasanya hanya penumpukan itu terjadinya di lampu merah aja. Tapi sepanjang jalan itu enak, enjoy kita buat jalaninnya. Vibes-nya berasa kayak Bandung tapi lebih ke arah Jawa ya vibes-nya gitu. Jadi enak banget buat yang mau liburan. Cirebon ini mungkin bukan destinasi tujuan yang populer, tapi cocok buat nyari tempat yang nggak overhype. Karena biasanya kalau ke Bandung kan lebih banyak overhype-nya. Buat kita yang dari Jakarta tuh sering menemukan makanan yang sama, mungkin beberapa yang baru. Tapi kalau di Cirebon ini bener-bener kayak berasa lagi road trip jarak jauh, padahal nggak jauh. Cuman sekitar 200 kilo dari Jakarta, dan dengan nuling REV yang 300 kilo itu cukup dengan 1 kali charge. Nanti kita sempat akan lihat tempat kita nge-charge semalam, jaraknya sekitar 1 kilo dari hotel. Kayaknya kalau vibes-nya itu setengah mirip Tangerang juga ya. Panasnya ininya, terus bangunan-bangunannya masih ada bangunan-bangunan lama. Nah, ini yang unik dari kemarin nih waktu kita videoin, ada kantor PDAM di depan tuh. Nah, itu bentuknya kayak bentuknya memang toren. Aku nggak tahu fungsi, nanti di searching aja. Itu bentuknya bener-bener tandon air ya. Nggak tahu itu beneran masih berfungsi sebagai tandon air atau sudah enggak. Itu dia yang tulisannya selamat jalan. Nah, kalau dari tempatnya itu kayak toren ya, water toren ya. Nah, di sini memang putarannya tuh selalu amazing. Di lampu merah ada putaran. Nah, ini yang merah kiri ini muter juga, oh enggak. Oke, nah ini dia nih PDAM-nya. Nah, ini Istana Boneka nih. Nah, ini sebelah kanan nih ada Istana Boneka. Mau beliin hadiah buat anakku yang kemarin udah pinter banget. Ini lagi nyari boneka dulu buat anakku. Nah, itu tuh lucu tuh. Oh, itu bisa jadi bantal juga tuh, keren tuh. Mau itu nggak? Mau? Enggak. Lah, mau yang kucing. Aku mau yang kucing lah. Nah, ini dia nasi jamblang Bu Nur yang antri coy. Gila. Anjir, ada bisnya. Ini gimana ceritanya? Caranya? Oke, ini rame banget rupanya ya nasi jamblang Bu Nur ini, kayaknya terkenal banget ini. Mobil parkir mobilnya rata-rata plat B semua. Kalau teman-teman lihat nih B. Bener-bener kayaknya orang Jakarta datang ke Cirebon ini cuma mau beli nasi jamblang Bu Nur. Tadi di belakang aja sampai ada bus ya, bus wisata yang parkir. Oh, ini sampai kanan juga nih. Kempal genteng juga Bu Nur. Oke, nih istriku mau turun dulu beli. Kita muter dulu di depan. Kita cari putaran dulu karena nggak mungkin parkir ya. Parkirnya penuh banget. Kata istriku ngantri parah. Oke, jadi tadi istriku ngabarin kalau penuhnya tuh udah sampai keluar pintu. Tapi memang enak sih. Ini bukan sekedar hype ya, tapi memang makanannya kemarin aku makan semalam itu nasi cuminya enak banget. Bener-bener berasa cuminya, cumi hitamnya tuh enak banget gitu. Tapi memang bukan rezeki kita saat ini, jadi kita mau penuh banget ya. Parah. Ini belum. Tentu sampai luar pintu, di dalamnya melingkar. Widih. Tapi emang enak sih. Lihat ada sampai ini nih parkirannya udah banyak banget. Jadi rumah-rumah di sini dibeli buat parkiran semua. Ini parkirannya, terus ini juga ada bus wisata juga ya, saking ngantrinya. Oke, siang ini kita lagi makan dulu di Mega Seafood. Ini
reviewnya di Google bagus. Jadi kebetulan anakku pengen makan gurame goreng, jadi kita makan dulu. Gak bisa ya tuh kalau nggak makan sambil nonton itu. Tempatnya enak ya, bersih, sepi juga. Tapi ini reviewnya bagus di Google. Oke, kita sudah makan tadi dari, ini daerah mana sih Bun? Ini Bun kanan Bun. Larangan ya, Kelurahan Larangan. Tadi kita makan seafood, tapi enggak sih. Lebih tepatnya anakku makannya gurame goreng. Favoritnya gurame goreng. Sekarang kita lanjut lagi, kita mau lihat perjalanan ke balik Jakarta. Tapi lihat situasi, kalau nanti di tengah jalan kita pengen kemana lagi, ya itu nanti kita lihat situasi. Sekarang kita nyari jalan dulu keluar Cirebon sambil menikmati suasana dalam kota Cirebon. Enggak dalam kota sih lebih tepatnya, ini suasana Cirebon tuh kalau di daerah yang bukan tengah kota kondisinya seperti ini ya. Lumayan gersang karena ini memang dekat sama pantai, jadi udaranya pun berasa udara pantai. Nah, ketemu temen juga tuh. Keren juga warnanya putih. Kacanya wah. Aku nggak mau komen lah, ntar yang nonton dia juga. Nah, ini kita mulai balik ke tol ya. Kita mau masuk tol arah Jakarta. Ini kalau papan petunjuk jalannya, kalau lurus itu ke Brebes lewat Semarang, berarti ini yang tol ke arah sana, ke arah Jawa. Kalau yang balik ke Jakarta kita akan muter menurut maps-nya. Nah, ini kalau ke kanan ini berarti kita masuk ke tol yang arah Semarang ya. Berarti kemarin Ayah lewat sini nih. Mau ke arah Semarang waktu ke Bali. Iya, kita sudah masuk ke jalan tol arah Jakarta ya. Berarti ini sekarang arah B nih Bu. Mendekati Jakarta. Nanti semua rest areanya dia berubah nama menjadi B, ada belakangnya. Untuk biaya tolnya kagak ada. Oh, di atas tuh 9.500. Tinggi amat. Nah, pemandangannya asik tuh guys. Wih, langsung sawah. Kasihan ya, kita orang kota nggak pernah lihat sawah. Norak. Tol Palimanan Kanci ini agak nanjak ya tolnya ya. Kelihatan dari ampere kita lumayan tinggi dibanding sama kecepatannya. Ini berarti kondisi mobil sedang menanjak. Suasananya tiba-tiba hujan ya. Ini bikin jalanan lebih adem sih buat kita yang nyetir. Tapi bahayanya adalah licin. Jadi kecepatannya juga nggak bisa terlalu tinggi. Karena kita juga pakai roof box, jadi untuk menjaga kestabilan kita tetap harus atur kecepatan supaya nggak stream slip ya, atau aquaplaning. Wih, kabut. Sekarang kita lagi ada di 130B. Ini lokasinya agak nyempil ya, si apa namanya chargingnya. Tapi dan kondisinya juga hujan. Kita akan coba ngecas di sini 10-15% aja, supaya nambah jarak nanti pas sampai ke Jakarta nggak harus matikan AC. Yang perlu dipertimbangkan juga kalau hujan begini memang disarankan untuk nggak ngecas ya, tapi kita nggak ada pilihan karena kondisinya memang hujan dan memang butuh ngecas ya, jadi mau nggak mau kita harus ngecas. Ini chargernya nyala, alhamdulillah. Tinggal kita mulai pengecasan aja. Oke, ini kita lagi ngecas meskipun kita di dalam mobil ya. Sebetulnya nggak boleh ditiru, tapi ini urgent. Dan kita nggak mungkin keluar juga, kondisinya ramai sekali juga, ada hujan terus ya. Jadi kita nunggu aja di dalam mobil. Syaratnya adalah ini nggak boleh dinyalakan, pintu kanan nggak boleh dibuka. Jadi kalau mau keluar masuk dari pintu kiri aja supaya dia pengecasannya optimal. Supaya nggak panas juga, kemarin aku beli di Miniso nih. Lucu juga, jadi dia bisa ditekuk-tekuk, diarahin semau kita, dan anginnya lumayan kenceng juga.
Jadi bikin kita nggak panas pada saat ngecas. Oke, di sini kita akan ngecas sekarang 56 ya bun. Berapa sih tuh? 56. Mungkin di 70 kita jalan lagi supaya ada waktu dan ada spare buat ke rumah. Ini yang nggak pernah dibayangkan sama orang yang nggak suka road trip. Yang selalu ditakutkan adalah kita benar-benar harus bisa menikmati apapun kondisinya di jalan. Jatuh. Harus enjoy, nggak boleh marah-marah, harus happy, even kita panas-panasan di mobil atau makan seadanya. Jadi ya inilah serunya road trip di saat hujan-hujan begini nih. Kita cuma bisa nungguin mobilnya lagi dicas. Tapi at least ini murah. Jauh lebih murah kalau kita road trip dengan metode seperti ini, karena kalau kita beli bensin ke Cirebon aja bisa habis berapa ratus ribu, tapi dengan ini kemarin kita ngecas tuh cuman 50 ribu, 60 ribu udah bolak-balik Jakarta. Jadi ini worth it banget, dan ini alasanku ngajak anakku supaya dia terbiasa untuk bisa beradventure dengan cara yang berbeda-beda. Ya, ini bapaknya senangnya yang kayak gini, nanti mungkin kalau dia senangnya naik gunung ya terserah. Kalau bapaknya sama ibunya senangnya ya kita road trip kayak gini. Apapun kondisinya tetap harus enjoy, ya tuh? Oke, sudah selesai ngecas di SPKLU 130B ya. Kapasitas kita sekarang 71%. Tadi kita ngecas sekitar berapa jam ya? Setengah jam atau 1 jam ya? Setengah jam deh kayaknya. Jadi di sini juga bisa banyak dekat sama WC juga, sama toilet, sama masjid, langsung di depannya persis, sama makanan. Jadi ini tempat ngecasnya lumayan enak ya, meskipun nggak ada awningnya, nggak ada payungannya. Jadi kita kehujanan, dan mobil memang kehujanan pada saat di-charge, tapi alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Sekarang kita mau lanjut lagi ke Jakarta, ke Bekasi sih tepatnya, ke rumah kita. Itu sekarang dari sini ke sana itu sekitar 120 kilo. Jadi sebetulnya masih cukup banyak ada spare supaya nanti kita nggak harus panas-panasan di MBZ. Yang kita ngeri kan pada saat MBZ kecepatan nggak bisa tinggi, itu berbahaya karena mobil kecepatan minimal kan di tol itu harus 60 ya. Jadi kalau misalnya dia baterainya kurang kan akan ada penurunan signifikan ke kecepatan juga untuk menambah jarak. Jadi kita mengantisipasi itu supaya sampai ke rumah nanti aman. Kondisinya saat ini hujan banget, tapi udah mulai agak reda. Situasinya enak, dingin, jadi kita ngecas juga tadi nggak kepanasan, plus dibantu sama kipas angin yang kita beli di Miniso semalam. Walhasil kita bisa ngecas dengan nyaman dan enak. Meskipun nggak direkomendasikan ya untuk ngecas di dalam mobil, tapi berhubung saya bawa anak kecil dan memang hujan deras sekali dan susah untuk berteduh, jadi kita memutuskan untuk tetap di dalam mobil untuk istirahat. Itu aja, kita lanjutkan lagi perjalanan ke Bekasi. Saat ini pukul 17.38, estimasi sampai Bekasi itu sekitar pukul 19.30 ya, setengah 8. Mudah-mudahan lancar, tidak ada hambatan, dan bisa sampai dengan selamat. Oke, selamat menikmati perjalanan selanjutnya. Kita akan lanjutkan vlognya pada saat nanti ada spot yang bagus lagi. Oke, kita sudah kembali lagi ke tol Cikampek ya. Ini udah masuk Cikampek Utama 2. Nanti dari sini kita rencananya mau lewat ini kenapa ini? Bukan, ini nggak bisa bayar nih berarti nih. Kita akan masuk ke MBZ. Oh, itu bisa ke kiri. Kiri aman. Oke, masuk. Jadi dari sini nanti kita akan masuknya ke MBZ ya, untuk menghindari truk-truk, karena ini udah mulai malam. Jalur dimana truk-truk tuh udah mulai banyak. Wah, tuh bau banget ini truknya. Mantap. Nah, ini kita bayar agak besar nih, 200-an kalau nggak salah. 146.000 dari Ciperna, karena kita dari Cirebon tadi ya. Itu 146.000 tambah 9.000 dari tol Cirebon ke Plumbon tadi ya.
9.500. 155. Iya, sekitar segitulah ya. Jadi budget untuk tolnya disiapkan minimal 200.000 ada di kartu ya, karena kita pakai satu kartu satu mobil, jadi nggak bisa ganti kartu. Itu yang selalu bermasalah. Ini kita sudah masuk ke tol Cikampek Utama ya. Jadi nanti di sini nih ada perpecahan Cipularang yang mau ke Bandung. Terus setelah Cipularang nanti kita akan kira-kira jarak 10 km kita akan masuk ke MBZ. Kita ambil MBZ karena ini tadi truk-truk ini sudah mulai banyak karena sudah mulai memalam. Jadi kita menghindari hambatan truk karena mobil kita kecil, kecepatannya juga nggak tinggi. Jadi kita naik MBZ aja. Untungnya kita udah sampai Jati Asih, udah keluar tol tujuan kita. Tapi untungnya tadi kita sempat ngecas dulu ya di kilometer berapa tadi Bun ya? 130 ya? 130. Karena sekarang kapasitas mobil kita udah di 20% dan udah mulai muncul tanda aki, yang artinya aki mobil kita udah nggak bisa diisi sama baterai. Tapi untungnya ini udah mau sampai rumah, jadi kalau sebentar lagi AC-nya mati kita masih tenang-tenang aja karena udah dekat rumah juga. Cuman at least yang mau ke Cirebon ya harus pertimbangkan bahwa tetap di tengah harus ngecas juga ya, karena agak gambling juga kalau kita paksain. Kita udah sampai di Jati Asih ya, dan ini kecepatan mobilnya udah jauh berkurang nih. Saya udah bejek gas, ini benar-benar turun nih. Udah bejek gas tapi tetap dia langsam aja, nggak mau terlalu ngebut kayaknya. Ada pembatasan kecepatan dan pembatasan pendinginan kayaknya. Tapi AC alhamdulillah sih masih di 20% ini masih dingin ya. Belum ada penurunan, belum ada mati. Kita lihat sampai berapa persen dia AC-nya benar-benar akan mati. Iya, kita sudah sampai. Kapasitasnya benar-benar sudah mepet sekali, 17%, dan alhamdulillah AC masih dingin ya. Masih belum ada penurunan kecepatan, belum ada penurunan pendinginan. Padahal settingannya sih udah dibuat ya. Kalau kita lihat di pusat daya sini, itu kemarin saya sempat lihat ada pengaturan. Nah ini ada batas pendinginan udara saat SOC rendah nyala. Tapi rupanya ini masih 17% pun masih aman. Jadi luar biasa. Wuling REV bisa membawa kita sejauh ini tanpa ada kendala, dan luar biasanya sampai kita bisa pulang lagi ke rumah masih bisa jalan dan masih nyaman. Tapi memang butuh planning dan butuh satset ya. Kalau kita ngelihat udah mepet banget, kita harus ngitung nih, karena kemungkinan kita harus cadangin gitu. Nah ini charger rumah kita. Jadi kita udah pasang di sini, tapi ini bukan yang fast charging ya, kita masih pakai yang slow charging. Oke deh, kita tutup vlognya malam ini jam 19.56. Kita sudah sampai lagi ke Bekasi. Alhamdulillah nggak ada kurang satu apapun, meskipun ada kendala di jalan tadi, misalnya kayak banyak lubang atau apa, tapi semua berhasil dijalani dengan baik. Dan kita bertiga happy, alhamdulillah sehat sampai ke rumah lagi. Dan semua yang kita tes dari mulai roof box, terus daya rendah, bisa dijalani dengan baik dan tanpa problem gitu. Jadi buat yang punya REV atau yang mau punya REV, mobil listrik, jangan takut kalau kita mau jalan-jalan jauh. Yang penting kita yakin dan bisa mengambil keputusan aja ketika ada trouble atau ada jaraknya nggak cukup atau apa. Kita tetap yang penting bisa ambil keputusan aja supaya kita tetap bisa jalan dengan happy dan enjoy. Itu aja sih. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Kita mau jalan-jalan lagi ke yang lain. Mungkin next time kita mau ke puncak juga, kita mau lihat. Tapi saat ini kita mau istirahat dulu, kita mau benah-benah dulu mobilnya, kita mau keluarin barang-barang. Dan di vlog selanjutnya nanti akan kita mulai lagi, kita perjalanan lagi dengan destinasi yang baru. Sampai jumpa lagi di next video.